Halo, perkenalkan nama saya Larisanda dengan NPM 202155201052. Di sini saya akan mereview chapter bab 5 tentang analisa risiko dan pengendalian ketiga di dalam bidang informatika. Hal pertama yang akan saya review adalah latar belakang. Apa yang menjadi latar belakang dalam pembuatan analisa risiko dan pengendalian ketiga di bidang informatika? Dikarenakan pengembangan teknologi yang semakin cepat dapat menimbulkan risiko yang terkait di bidang informatika. Hal ini harus dilakukan pengendalian ketiga untuk mengurangi risiko dan menghilangkan risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya adalah subbab tentang analisa risiko dan pengendalian ketiga. Adalah suatu kegiatan yang melakukan identifikasi, menyelidiki, dan mengolah risiko yang terkait dengan kondisi dan lingkungan kerja. Dalam subbab ini terdapat analisa risiko. Di sini adalah sebuah proses yang untuk melakukan identifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang terkait dengan suatu kegiatan. Tujuan utama dari analisa risiko ini adalah untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko yang terkait, dan mengembangkan strategi pengendalian yang efektif untuk mengurangi menghilangkan risiko tersebut. Dalam analisa risiko ini terdapat potensi bahaya adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan insiden terjadinya kerugian, kerusakan, kecelakaan, cedera, sakit, atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Dalam potensi bahaya terdapat beberapa faktor. Faktor pertama adalah potensi bahaya dari bahan-bahan berbahaya. Yang kedua, potensi bahaya udara dari tekanan. Ketiga, potensi bahaya udara panas, dan lain-lain. Di dalam analisa risiko juga terdapat jenis bahaya. Antara lain adalah bahaya mekanis, yang merupakan bahaya yang disebabkan oleh peralatan kerja atau mesin. Selanjutnya adalah bahaya listrik yang berasal dari energi listrik. Selanjutnya adalah bahaya kimiawi, adalah sebuah bahaya yang disebabkan oleh bahan kimia dikarenakan kandungan yang berada pada bahan tersebut. Selanjutnya adalah bahaya fisik yang merupakan bahaya yang berasal dari faktor fisik. Selanjutnya adalah bahaya biologis yang mengacu pada bahan-bahan yang bersumber dari flora dan fauna atau organisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya adalah pengendalian risikonya. Yang pertama adalah eliminasi, yang merupakan suatu pengendalian risiko dengan cara menghilangkan sumber berbahaya atau aktivitas berbahaya yang berada pada tempat kerja. Selanjutnya adalah substitusi, adalah sebuah pengendalian dengan cara menggantikan bahan-bahan atau peralatan yang berbahaya dengan bahan-bahan atau peralatan yang lebih aman. Selanjutnya adalah rekayasa teknik, adalah sebuah pengendalian dengan mengubah struktur objek kerja. Selanjutnya adalah isolasi, adalah suatu pengendalian dengan memisahkan seorang dari objek kerja. Selanjutnya pengendalian administrasi, adalah suatu pengendalian dengan menjadikan sistem kerja. Selanjutnya ada alat pelindung diri, adalah suatu pengendalian dengan menggunakan peralatan untuk melindungi diri dari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. Selanjutnya adalah analisis risiko dalam bidang informatika. Analisis risiko dalam bidang informatika adalah potensi-potensi bahaya atau ancaman yang terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi kerja di bidang informatika. Terdapat beberapa analisis risiko. Yang pertama adalah melakukan analisis risiko yang berupa faktor kecelakaan. Dan dalam faktor kecelakaan ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah keadaan tempat lingkungan kerja. Kedua adalah pengaturan udara, pengaturan penerangan, pemakaian peralatan, dan kondisi fisik dan mental pegawai. Selanjutnya adalah risiko di bidang informatika. Risiko pertama adalah risiko ergonomi, yang merujuk pada potensi ketidaknyamanan penyakit yang diakibatkan oleh interaksi manusia dengan peralatan. Contohnya seperti postur tubuh yang tidak benar, posisi yang tidak aman, cara kerja yang tidak sesuai, dan desain alat kerja yang tidak sesuai. Selanjutnya risiko fisik, adalah sebuah risiko yang dapat mencelakakan anggota fisik. Dalam risiko fisik ini terdapat faktor-faktornya adalah dikarenakan kondisi lingkungan fisik, kebisingan, radiasi, bahaya listrik, dan bahaya kimia. Selanjutnya risiko lingkungan, yang adalah sebuah risiko yang terjadi karena lingkungan tempat kerja. Dalam risiko ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama adalah kondisi fisik bangunan, pencahayaan, kualitas udara, dan kelembaban, kebakaran, dan kondisi sanitasi. Selanjutnya adalah subbab 5.4. Ini adalah sebuah subbab tentang pengendalian ketiga dalam bidang informatika. Subbab ini menjelaskan tentang pengendalian fisik dan lingkungan kerja, di mana pengendalian fisik dan lingkungan kerja ini adalah bagian penting dalam pengendalian ketiga di bidang informatika. Dalam pengendalian ini terdapat beberapa
faktor-faktor fisik dan lingkungan kerja. Yang pertama adalah desain ergonomis, yang adalah suatu pengendalian dengan cara membuat atau memperbaiki desain peralatan kerja. Selanjutnya adalah pencahayaan, yang merujuk pada tindakan-tindakan untuk mengatur pencahayaan. Selanjutnya adalah sirkulasi udara, adalah sebuah pengendalian dengan melakukan upaya untuk menghilangkan atau mengurangi polutan udara. Selanjutnya adalah pengendalian bahan berbahaya, adalah sebuah pengendalian dengan cara melakukan penempatan bahan-bahan berbahaya di tempat yang tepat dan menggantikan bahan yang berbahaya dengan bahan yang lebih aman. Selanjutnya adalah pengendalian pengaturan suhu dan kelembapan, adalah sebuah pengendalian dengan cara mengatur suhu dan kelembapan pada suatu tempat kerja. Selanjutnya adalah pengendalian fisik, merujuk pada upaya yang dilakukan dengan cara memberikan keamanan dan kenyamanan bekerja. Selanjutnya perawatan dan perbaikan, adalah sebuah pengendalian dengan cara melakukan perawatan dengan perbaiki peralatan atau mesin ataupun bangunan. Selanjutnya adalah pengendalian dengan cara melakukan tinjauan berkala, adalah sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memastikan pada proses bekerja bisa memenuhi standar kerja dan kesehatan kerja. Selanjutnya adalah pengendalian dengan cara melakukan pelatihan dan kesadaran ketiga. Dalam pelatihan kesadaran ini terdapat beberapa faktor atau aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pelatihan ketiga, yang adalah sebuah pelatihan dengan cara memberikan pemahaman tentang risiko-risiko yang terkait dengan pekerjaan di bidang informatika. Selanjutnya adalah pelatihan ergonomi, adalah suatu pengendalian yang merujuk pada interaksi manusia dengan lingkungan fisik, alat, dan sistem kerja. Selanjutnya adalah pengendalian kesadaran ketiga, adalah sebuah peningkatan untuk meningkatkan kesadaran bagi para pekerja. Selanjutnya adalah melakukan implementasi pengendalian ketiga di informatika. Dalam melakukan implementasi ini memberikan beberapa strategi. Strategi pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan. Perencanaan ini adalah sebuah tahap penting dalam memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah penentuan tujuan implementasi, kedua penetapan jadwal dan tahapan implementasi, ketiga identifikasi dan pemilihan metode implementasi, keempat pelibatan pihak terkait. Selanjutnya melakukan evaluasi dan pemantauan. Evaluasi dan pemantauan ini merupakan upaya yang penting untuk perencanaan pengendalian bisa berjalan sukses. Dalam evaluasi dan pemantauan perlu dilakukan untuk memastikan keefektifan dan keberhasilan implementasi langkah-langkah pengendalian ketiga yang telah diambil dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah evaluasi, merujuk pada proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk dinilai dan dibandingkan dengan perencanaan pengendalian yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya kedua, pemantauan, yang merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan, prosedur, dan langkah-langkah pengendalian ketiga di bidang informatika. Sekian dari review saya tentang analisis risiko pengendalian ketiga di informatika. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.